Follow YouTube Mas dan Ember. Kisah Burak menangis karena merindukan Nabi Muhammad SAW. Buruk adalah hewan istimewa yang berasal dari surga. Warnanya putih, lebih tinggi dari keledai, dan lebih kecil dari bakal. Langkahnya sejauh mata memandang, dan memiliki 2 telinga yang panjang. Ada yang mengatakan hewan ini seperti kuda kilat, berwarna putih. Wallahualam, burak adalah kendaraan para anbiya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah burak menangis karena kerinduan ingin bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah burak ini diceritakan dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laits As-Samarkandi, wafat tahun 373 Hijriah. Dikisahkan pada malam 27 Rajab, malaikat Jibril dan Israel mendapat perintah Allah Azza wa Jalla agar bertasbih dan tidak mencabut nyawa Don pada malam tersebut. Jibril bertanya, "Ya Allah, apakah hari kiamat telah tiba?" Allah berfirman, "Tidak, wahai Jibril, tetapi pergilah engkau ke surga dan ambillah burak, dan kemudian temui Nabi Muhammad SAW bersama burak itu." Kemudian Jibril pergi dan melihat 40.000 burak yang sedang bersenang-senang di taman surga, dan di wajah masing-masing burak terdapat nama Muhammad. Di antara 40.000 burak itu, Jibril melihat seekor burak yang sedang menangis bercucuran air matanya. Jibril menghampiri burak itu lalu bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai burak?" Burak itu berkata, "Ya Jibril, sesungguhnya aku telah mendengar nama Muhammad sejak 40 tahun, maka nama pemilik itu telah tertanam dalam hatiku, dan aku menjadi rindu kepadanya, sehingga tidak mau makan dan minum lagi. Aku laksana dibakar oleh api kerinduan." Jibril berkata, "Aku akan menyampaikan engkau kepada orang yang engkau rindukan itu." Kemudian Jibril memakaikan pelana dan kekang kepada burak itu dan membawanya kepada baginda Nabi. Dalam riwayat lain disebutkan, ketika Jibril melihat seluruh burak, ia mendapati satu burak duduk menyendiri menjauh dari yang lain. Burak itu menangis, dan tangisannya terbentuk sungai mutiara yang indah, yang mengalir deras dari matanya, yang merupakan tanggisan cinta dan kerinduan. Jibril mendekati burak itu dan berkata, "Semua burak lain bersolawat memuji Nabi SAW dengan gembira, tetapi mengapa engkau di sini sendirian menangis? Apa yang membuat engkau menangis?" Burak itu berkata, "Ketika Allah menciptakan burak dan memberitahu kami bahwa salah satu dari kami akan membawa Nabi Muhammad SAW, maka semenjak hari itu aku menangis, tak pernah berhenti. Aku pun berdoa kepada Allah, Ya Rabb, hatiku terbakar karena cintaku kepada Nabi Muhammad SAW. Aku memohon kepadamu untuk menjadi burak yang membawa Nabi Muhammad ke surgamu." Jibril berkata, "Kalau begitu kaulah yang aku pilih untuk membawa Nabi Muhammad SAW." Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan, pada saat itu pula air mata burak itu berhenti menangis karena rasa bahagia bahwa ia akan membawa Nabi Muhammad SAW. Dari puluhan ribu burak, Allah memilih burak itu menjadi burak yang mulia karena membawa Rasulullah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj pada malam 27 Rajab. Ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah didampingi malaikat Jibril yang berada di sebelah kanannya, sedangkan malaikat Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata bahwa yang memegang pelananya adalah malaikat Jibril dan yang memegang tali kekangnya adalah malaikat Mikail. Burak tersebut menemani Rasulullah SAW menembus 7 lapis langit dan berakhir di Sidratul Muntaha hingga bertemu Allah Azza wa Jalla. Burak digambarkan sebagai makhluk bercahaya, tubuh menyerupai kuda dengan sayap di kedua sisinya. Kecepatan burak disebutkan melampaui dot pandangan mata, sehingga mampu menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu singkat. Nama burak berasal dari kata Arab barq, yang berarti kilat, melambangkan dot kecepatannya yang luar biasa. Keberadaan burak dalam kisah ini mengingatkan umat Islam akan kekuasaan Allah yang tidak terbatas dan keistimewaan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Ada juga yang berpendapat dinamakan burak karena memiliki warna putih mengkilat dan berkilau cahaya. Ada juga yang berpendapat dinamakan burak karena memiliki warna loreng di kulitnya, sebagaimana orang Arab menyebut barkak, loreng,
untuk kambing yang memiliki dot warna putih dan hitam di kulitnya. An-Nawawi, Syarh Sahih Muslim. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menyatakan bahwa dulu Nabi Ibrahim yang telah menetap di kawasan Syam setiap bulannya selalu mengunjungi istrinya, Hajar, dan putranya, Nabi Ismail, di kota Mekkah menggunakan burak. Nabi Ibrahim mengunjungi keduanya di pagi hari dan tak lama kemudian kembali lagi untuk tidur siang di rumahnya di kawasan Syam. Hal ini menunjukkan bahwa burak memiliki kemampuan berlari sangat cepat melebihi kendaraan manapun. Bentuk fisik burak yang ditemui Rasulullah adalah berwarna putih. Ukurannya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bighal, hewan persilangan kuda dan keledai. Memiliki tali kendali, diberikan lampu di punggungnya, dapat berlari dot sangat kencang, langkahnya sejauh tempat yang ia lihat. Hal ini dikuatkan dengan hadis sebagai berikut. Rasulullah bersabda, "Aku didatangi Jibril bersama burak. Ia adalah hewan tunggangan yang berwarna putih, ukurannya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bighal, keledai. Ia menaruh kukunya di ujung tempat yang ia lihat." Hadis riwayat Muslim. Artinya, diceritakan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah didatangi malaikat Jibril bersama burak di malam Isra Mi'raj, dalam keadaan telah diberi tali kendali, diberi wadah lampu, kemudian burak enggan ditunggangi. Maka Jibril mengatakan, "Apakah kepada Nabi Muhammad engkau melakukan hal demikian, enggan ditunggangi? Lantas siapakah sosok yang lebih mulia di sisi Allah darinya, Muhammad, yang telah menunggangimu?" Hadis riwayat Bazzar. Burak juga dapat ditunggangi lebih dari satu orang. Hal ini terbukti dengan kisah Rasulullah yang duduk di belakang malaikat Jibril ketika menunggangi burak. Selain itu, ia memiliki kebiasaan mengangkat kedua kaki belakangnya ketika akan terbang, serta mengangkat kedua kaki depannya ketika akan turun. Hal ini sebagaimana dalam hadis. Rasulullah bersabda, "Aku didatangi Jibril bersama burak, maka aku menungganginya di belakang Jibril dan berangkatlah kami. Ketika ia, burak, hendak naik, terbang, maka ia angkat kedua kakinya, kedua kaki belakangnya, dan ketika hendak turun ia, burak, angkat kedua tangannya, kedua kaki depannya." Hadis riwayat Hakim. Selain itu, Syekh Ahmad bin Muhammad Ats-Tsalabi dalam tafsirnya menukil sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas mengenai bentuk fisik burak, yaitu diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Maka Jibril mengambil tanganku serta mengeluarkanku dari masjid. Ketika itu aku melihat burak. Pipinya bagaikan pipi manusia, ekornya bagai don ekor unta dewasa, jambulnya bagaikan jambul kuda, kaki-kakinya bagaikan kaki unta, kuku-kukunya bagaikan kuku sapi, dadanya bagaikan batu permata yakut, punggungnya bagaikan intan putih. Ia dikenakan pelana-pelana surga. Ia memiliki dua sayap di kedua pahanya. Ia berlari bagaikan kilat." Ats-Tsalabi Ahmad bin Muhammad, Al-Kasyaf wal Bayan an Tafsir Al-Quran. Tempat bersejarah bagi burak di Masjidil Aqsa. Ketika burak sampai di pelataran Masjidil Aqsa di Yerusalem, negara Palestina, Rasulullah mengikat burak di sebelah barat dari Masjidil Aqsa. Tempat bersejarah ini kemudian hari dikenal Tembok Burak. Tembok Burak sebagai pengingat kita semua bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat nyata, terbukti dengan jejak tempat Rasulullah mengikat burak yang masih diabadikan tempatnya hingga sekarang. Hal ini dikuatkan dengan hadis berikut. Rasulullah bersabda, "Setiap nabi dibangkitkan di hari kiamat untuk mendatangi orang-orang beriman dari kaum mereka di padang mahsyar. Nabi Saleh dibangkitkan dalam keadaan menunggangi untanya, dan aku dibangkitkan dalam keadaan menunggang burak." Hadis riwayat Hakim. Demikian kisah burak yang menangis karena merindukan Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi kendaraan Rasulullah saat Isra dan Mi'raj. Burak adalah makhluk nyata yang diciptakan oleh Allah untuk nabinya. Kita sebagai umat Islam wajib mengimani adanya makhluk tersebut. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, rezeki lancar, dan menjadi umur yang berkah. Bagi yang sedang sakit,
luka semoga lekas sembuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subscribe, like, comment, dan share.